Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diskusi Santai Islami, tempat kita berbagi inspirasi Islami dan cerita perjuangan di balik dakwah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang dai, motivator Islam, dan juga pemuka agama nih di kampungnya. Kita sambut Mas Ustadz Benny Sigit Nugroho. Dia juga aktif di media sosial dan menginspirasi banyak orang, baik secara langsung maupun daring. Nah, Ustadz, mungkin bisa perkenalan dulu nih untuk para penonton kita. Halo teman-teman semua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Benny Sigit Nugroho. Dan salah saya dari Kulon Progo. Saya juga masih aktif dalam dakwah di sosial media. Nama akunnya Motivasi Islam dengan follower 296.000. Saya sudah membangun ini dengan sekitar 3 tahun lebih lah. Ya, itu begitu aja. Singkatnya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, mau disambihin sama siapa nih? Pertanyaan pertama. Saya Mas. Oke, Mas Zidan, silakan. Coach Zidan. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, kalau boleh diceritakan sedikit, kapan sih pertama kali Ustadz merasakan panggilan hati untuk mulai berdakwah, dan bagaimana perjalanan awal Ustadz dalam menapi jalan dakwah tersebut? Nah, apakah ada peristiwa khusus atau sosok inspiratif, pengalaman pribadi yang menjadi titik hingga akhirnya Ustadz benar-benar mendedikasikan diri dalam dunia dakwah? Oke. Itu aja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jadi dulu pertama saya mulai dakwah dan saya pindah tuh memang saya bergerak dari pesantren. Dulu SMP di pesantren, kemudian SMA tumbuh besar di pesantren. Jadi emang sudah lingkungan pesantren. Kemudian ketika saya lulus pesantren, saya dulu ngabdi Kalimantan Selatan di Jaro, namanya Tabalong, nama pesantren Al-Madiniyah. Saya mengabdi setahun mengajar di pesantren Al-Madiniyah di Tabalong. Mungkin di situ saya terdidik gimana kita berdakwah ya. Jadi kita sebagai orang agama Islam tuh kita harus berdakwah. Dan di situ saya belajar gimana kita jadi imam, jadi khotib, ngajar anak-anak SMP, SMA, gimana kita mengasuh santri. Di situ saya belajar ketika mengabdi. Ya tentu saja lika-likunya nggak mudah ya, pasti ya perjuangan lah dulu pertama. Ya intinya ketika kita punya keinginan untuk berdakwah pasti ada jalannya. Ya ketika kita niat baik, seolah Allah akan memudahkan niatnya baik itu. Dan kalau untuk sosok inspiratif ya, kalau saya paling saya suka tuh namanya Ustadz Adi Hidayat ya. Kita tahu ya Ustadz Adi Hidayat. Ya sosok Ustadz yang hafal Quran, saking hafal tuh sampai rinci ayatnya di mana gitu ya. Ayat berapa sampai rinci itu benar-benar Masya Allah banget kecerdasannya. Jadi kita ya harus mencontoh, karena kita sudah di akhir zaman. Jadi kita jangan sampai kita lupa akhirat gitu. Jadi kita harus berdakwah gitu. Jadi kita antara dunia imbang dan akhirat imbang gitu. Oke, mungkin itu ya. Mas Zidan mungkin gimana? Ada terjawab atau dia belum terjawab? Gimana Mas Zidan? Udah Ustadz. Makasih Ustadz. Ya, oke. Cukup atau ada lagi Mas Zidan? Saya rasa cukup Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Zidan atas pertanyaannya menarik sekali ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh siapa? Mas Azizi. Saya. Ya, silakan Mas Azizi. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Azizi. Oke. Jadi saya izin bertanya Pak Ustadz. Sekarang kan peran media sosial di zaman sekarang tuh kayak sangat penting sekali ya menurut saya. Iya, betul.
nggak cuma di TikTok tapi juga di Instagram juga. Nah tadi disebutkan kalau di Instagram itu ada namanya motivasi Islam ya. Nah, motivasi Islam tuh apa sih yang mendorong Ustadz buat memulai dakwah secara digital gitu? Itu aja sih Ustadz. Kalau sih. Oke, baik. Ini saya jawab. Jadi emang kita sudah di dunia digital. Jadi kita harus mau nggak mau harus menyemplung ke dunia digital. Kalau ketika ya seorang pamer kemaksiatan di digital ya, jadi kita untuk counter kemaksiatan ini, jadi kita share kebaikan di sosial media. Ya kita boleh nge-share kebaikan di sosial media, yang penting kita niatnya nggak ria. Tidak lagi ketika kita nge-share kebaikan dengan niat nilai itu pasti tidak dapat apa-apa. Jadi kita untuk mengontor kemaksiatan. Ya dulu emang ketika memulai sosial media dulu ketika saya ngabdi ya, jadi saya memegang motivasi Islam sudah berapa 3 tahun lebih ya. Jadi emang nggak follower beli, jadi emang benar organik dulu ya. Dulu setiap hari upload 2 gitu, satu reel. Ketika konsisten, nah kan Allah tuh suka orang yang konsisten, lebih baik sedikit tapi konsisten daripada banyak nggak konsisten. Ya itu dari awal konsisten, setiap hari upload 2. Ya kita niatkan tuh ya tuh amal jariah ya. Jadi kan ketika seorang mati itu ada 3 amalan yang tidak terputus. Ya, yang pertama tuh amal jariah, yang kedua tuh ilmu yang difa'an dalam hal kebaikan, kemudian yang ketiga adalah doa anak soleh kepada orang tuanya. Nah ini jadi ya motivasi ini dijadikan amal jariah. Jadi ketika kita wafat tuh amal jariah itu masih berjalan. Nah, beda kalau kita punya dosa jariah tuh. Nah itu yang paling bahaya ya. Ya, makanya ketika kita hidup kita harus punya 3 amalan yang dia terputus ya. Misalnya kita bangun masjid ya misalnya, kemudian kita ilmu yang dimanfaatkan, nah kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian terakhir adalah ketika kita tidak punya amal jariah, tidak punya ilmu yang dimanfaatkan, ketiga adalah doa anak soleh, kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi itu di peran kita harus sangat penting di dunia sekarang, dan di mana kita sudah di dunia sebuah modern. Jadi kita jangan kalah ya, di berdakwah tuh harus menyelesaikan zamannya ya. Jadi gitu, harus menyelesaikan zamannya. Dan gitu ya Mas Isi, saya ada yang belum terjawab. Oke, berarti dorongannya amal jariahnya itu ya dari. Iya betul. Oke, cukup Mas Isi atau ada tambahan lagi Mas Isi? Mas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Wahid, silakan. Oke, Ustadz sendiri kan sebagai Gen Z ya, yang dimana media sosial tuh udah lumrah lah. Ya. Jadi apa tantangan terbesar Ustadz yang Ustadz hadapi di kampung maupun di media sosial? Oke, saya jawab ya. Jadi tantangan yang paling besar ya, jadi Gen Z media sosial media adalah tentang namanya perempuan ya. Terus saja ya, kita anak muda tuh paling tantangan terbesar adalah perempuan. Jadi tantangan terbesar lagi adalah perempuan. Ya memang perempuan tuh emang ya kita mencintai wajar ya. Ya namanya kalau ketika kita bisa menjaga perasaan ya, kita bisa mengontrol. Insya Allah ketika kita mendapatkan dengan baik tuh, insya Allah depannya akan baik ya. Dia mungkin teman-teman ya yang pacaran gitu ya, mudah-mudahan ya segerakan lamaran dan menikah ya segerakan. Jadi tantangannya itu ya, anak muda tuh ya namanya identiknya dengan pacaran dan maksiat, minum ya. Nah itu tantangannya kita harus mempunyai berat tameng ya. Kalau seorang nggak punya tameng tuh, nggak punya dasar tuh pasti dia akan ya lupa arah ya. Iya, untuk bisa melawan tantangan itu kita harus punya tameng dasar agama, dan kita diniati dengan baik. Insya Allah kita bisa melewati tantangan itu dengan baik gitu. Itu mungkin itu aja. Wah, bagus banget nih jawabannya. Jadi untuk teman-teman yang masih pacaran nih, kalau gak disediakan lamaran ya putusin aja lah ya Mas Bandi ya. Ya kita doakan dan sempat lamaran dan menikah. Harus aja ya. Kalau gak ada niatan ke situ ya. Oke, cukup atau ada tambahan lagi Mas Wahid? Cukup menurut saya. Ya,
Oke, selanjutnya ada Koirudin Krishna. Assalamualaikum Tat. Jadi kan gini ya Tat, kita sebagai anak muda itu kan juga ingin sharing-sharing atau berdakwah gitu, tapi malu atau merasa belum cukup ilmunya gitu. Nah itu menurut Ustadz gimana? Ada kasaran atau gimana? Jadi ketika kita berdakwah memang intinya mulai aja dulu gitu ya. Kalau kita mikir malu-malu itu pasti nggak akan dimulai-mulai gitu. Jadi ibarat ketika dakwah tuh kita lihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Jadi walaupun anak kecil dia dakwah di masjid, kalau dia ilmunya bagus ya kita dengarkan. Nggak perlu kita lihat background siapa, tapi yang penting yang dikatakan baik, nah itu yang kita dengarkan. Yang penting ketika kita mulai malu kita lawan aja. Kalau kita nggak dilawan ya sampai keterusan kan, apa ya, itu sifat mulai terus gitu. Kalau kita lawan, kita mulai aja dulu ya, dari terbiasa ya, terbiasa akhirnya nanti akan jadi watak gitu ya. Akhirnya jadi watak, akhirnya kita mulai terus belajar dan mengimprove tentang itu. Dan itu aja ya. Baik Tat, terima kasih. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita nih. Ini terima kasih Ustadz juga udah hadir di sini ya, mau meluangkan waktunya. Mungkin bisa kasih dua patah kata lah untuk kata-kata motivasi lah untuk penonton dan audiens kita yang ada di sini nih. Apa motivasi kata-katanya? Iya. Kata-katanya adalah baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita harus menjadi orang bermanfaat. Percuma kita S2, S3 tapi cuma untuk diri sendiri. Jadi kita dinamakan orang hebat itu ketika bermanfaat bagi orang lain ya. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Memang itu kadang-kadang banyak orang lupa ya, terlalu mencari dunia tanpa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kita harus imbang antara dunia dan akhirat. Akhirat juga ya. Oke, terima kasih untuk menyaksikan acara ini. Semoga kita semua termotivasi untuk terus berbagi kebaikan baik di online maupun offline saat bermasyarakat. Jangan lupa juga follow Instagramnya Pak Ustadz siapa? Motivasi Islam. Ya, oke. Dan juga penutupan sampai jumpa pada lain waktu. Cukup sekian, banyak salah kata ya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.